di rumah, rupanya sudah ada duel sengit di sini. Hei kalian, bisa nggak berhenti dulu? Otan mau say hello dulu nih sama penggemar setia Otan. Duh, Otan gak didengerin. Oke, kalau memang itu mau kalian, lanjutkan. Otan mau nonton kalian saja, sekalian jadi komentator. Ya pemirsa, si merah nampak gak berdaya menghadapi kemarahan geng si hitam. Kasihan si semut merah, dia punya kesempatan untuk membela diri. Padahal si Rangrang ini terkenal ganas loh. Ya, dan akhirnya tubuh si merah pun hancur terkoyak tanpa ampun. Malangnya nasib merah. Iya teman-teman, kalian pasti penasaran kan kenapa dua sobat mungil ini bisa saling duel? Begini ceritanya. Om Editor, kita mainkan dulu mesin waktunya. Akar permasalahannya dimulai saat kawanan semut Rangrang masuk ke dalam sarang si Kelulut tanpa diundang. Wah, dasar penyusup kamu, Mut. Nah, koloni Kelulut tentu saja nggak terima rumahnya dimasuki tanpa izin. Padahal si mungil ini sebenarnya cinta damai loh. Mereka bahkan lebih memilih menghindar dibanding harus bertarung. Tapi kalau sudah berurusan dengan sarangnya, Kelulut nggak akan tinggal diam. Makanya Mut, jangan sepelekan mereka ya. Berbeda dengan lebah, Kelulut tidak memiliki sengat sebagai senjata andalannya. Atau disebut stingless bee. Sebagai gantinya, Kelulut memiliki mulut penggigit sebagai alat pertahanannya. Ia akan menggigit lawannya secara beramai-ramai. Waduh, gawat! Tadi rombongan semut, sekarang giliran si belalang nyasar di mari. Udah deh Sob, mendingan kamu cepat kabur dari sini. Otan gak ingin kamu kenapa-napa. Nah, bener kan? Si Kelulut and the gang jadi naik pitam. Begini reaksi mereka kalau merasa terganggu teman. Aduh, si belalang diserang. Kasihan kamu jadi kehilangan kaki. Jadi jelas ya teman, sobat Otan si Kelulut ini gak suka kalau ada penyusup ke sarangnya. Mereka akan melakukan segala cara untuk mengusirnya. Ayo belalang, cepat kamu pergi sekarang. Si paman berani banget deket-deket sarang si Kelulut. Tenang teman, gigitan si Kelulut gak berbahaya kok bagi manusia. Lihat aja tuh, si paman cuek-cuek aja walaupun dikerubuti kawanan Kelulut. Nah, biasanya si Kelulut ini paling senang berkumpul di sekitar rambut. Soalnya ia suka sekali dengan warna hitam, sebab mirip seperti suasana di dalam sarangnya yang gelap. Sibuk bener sih. Siang bolong begini emang jamnya sibuk bagi si mungil ini teman. Mereka sedang giat-giatnya mencari pakan. Dalam urusan makan, si hitam ini memang gak pilih-pilih. Mulai dari serbuk sari, nektar dan getah-getahan pohon pun gak luput dari sasarannya. Jadi dia gak hanya nempel di bunga-bunga yang cantik ya. Si hitam ini juga bisa ditemukan di ketiak daun dan tanaman yang memiliki getah.
Saat hinggap di bunga, mulut proboscis atau penghisapnya digunakan untuk menghisap nektar. Sedangkan kakinya sebagai tempat untuk menempelkan serbuk sari atau polen. Seperti lebah pada umumnya, keluarga kelulut juga memiliki lebah pekerja. Lebah pekerja inilah yang biasa mencari makan sepanjang hari. Oh iya teman, lebah pekerja ini sudah pasti lebah betina ya. Lebah memakan sekitar 30% makanan yang ia hisap sebagai energinya. Sisanya mereka simpan dalam kantung di lambungnya untuk bahan membuat madu. Yuk ikut Otan bertamu ke rumahnya si kelulut. Karena tubuhnya kecil, si mungil ini punya pintu rumah yang imut juga loh. Uniknya teman, ternyata tiap koloni lebah kelulut punya selera masing-masing dalam membangun pintu sarangnya loh. Ada yang seperti corong, bulat, bergerigi, memanjang, atau lebar kayak gini. Bahkan warnanya juga beda-beda loh. Nah, kalau perbedaan warna biasanya sih karena pengaruh sumber pakan yang mereka konsumsi di alam. Seperti yang kuning ini, koloni kelulut ini biasa memakan serbuk sari. Sedangkan yang berwarna hitam pekat karena pakannya berupa getah-getahan pohon. Wah, unik-unik ya bentuk pintunya. Nah, kalau favoritnya teman-teman di rumah yang mana? Saat kembali ke sarang, giliran para lebah yang lain yang akan mengatur penempatan bahan pakan yang dibawa lebah pekerja. Nektar dan serbuk sari akan diolah menjadi madu dan bipolen. Nah, madu inilah teman yang menjadi cadangan makanan untuk telur lebah dan bipolen sebagai wadah madunya. Teman, si kelulut nggak suka kalau ada bagian rumahnya yang bocor. Cie, kayak genteng aja. Kalau nggak percaya, nih Otan buktiin. Sudah ada agen Otan yang akan membolongi salah satu sisi rumah si kelulut. Lihat teman, mereka sudah mulai merasa terganggu tuh. Ya, tambal terus. Lebah kelulut tidak suka jika ada cahaya yang masuk ke dalam sarang mereka. Dalam waktu sekitar 15 menit, lubang kecil tadi sudah tertutup sempurna, teman. Sungguh kerjasama yang mantul, alias mantap betul. Teman, coba tebak, yang mana si ratu lebahnya? Buat kalian, sudah pasti yang tubuhnya paling besar ini. Sang ratu hanya tinggal di dalam sarangnya saja, teman. Ia tugasnya bertelur untuk menghasilkan lebah-lebah baru. Ini dia telurnya, teman. Yang berwarna coklat merupakan telur muda, sedangkan telur yang berwarna kuning tandanya sudah akan menetas. Ada apa ini? Kok heboh banget sih? Tenang, jangan panik gitu dong. Teman, ternyata mereka lebah kelulut yang baru saja menetas. Nah, anak-anak lebah ini sedang berusaha untuk menghafal rumahnya. Iya, tujuannya saat mereka berpetualang mencari makan, mereka bisa ingat rumahnya.
Ayo diingat baik-baik ya, biar nggak nyasar ke tempat tetangga. Wah, siapa tuh yang lompat-lompat? Coba kita lihat lagi dalam gerakan lambat, teman. Wih, keren juga lompatanmu ya. Oh, rupanya kamu tuh. Teman di rumah pasti penasaran kan? Ya udah, ikutin nonton terus ya. Oh iya teman, sekarang Otan sedang berada di Kalimantan Timur. Seingat Otan, di sini ada banyak ikan hias loh. Kebetulan teman, ada paman dan adik yang mau mancing ikan hias di aliran sungai. Otan ikut ah! Ini dia lokasinya. Oke deh, langsung saja kita mulai lomba mancing terheboh abad ini. Otan ikutan juga ya, Paman. Yes, dapat. Wih, nggak pakai lama. Asal ada cium bau makanan, langsung samber aja. Teman, kalian sudah pernah lihat Sobat Otan ini belum? Dia ini asli dari Kalimantan loh. Namanya ikan cupang beta patoti. Jangan protes dulu dong. Cupang yang ada di sini memang berbeda dengan ikan cupang warna-warni yang sering kalian lihat. Tapi tenang, ia tetap punya daya tarik tersendiri kok. Nah, yang jadi ciri khasnya adalah bentuk ekor yang bulat. Kekuatannya melompat berasal dari tolakan ekor ini. Ia memang terbiasa meloncat jika melihat mangsa di darat, teman. Tinggi lompatannya bisa mencapai 10 cm. Sekarang kalian perhatikan deh, ada yang aneh nggak dengan Sobat Otan ini? Iya, matanya itu loh, seperti ada cahayanya. Cantik banget kan? Ikan cupang di alam hidup secara teritorial, teman. Si jantan akan hidup bersama beberapa ekor ikan cupang betina hanya saat musim kawin tiba. Sekarang kita geser ke tempat lain mancingnya. Katanya di sini masih ada ikan cantik lainnya loh. Shh, jangan berisik dong, nanti kabur nih. Soalnya Sobat Otan ini agak sensitif dengan gerakan yang tiba-tiba. Jadi kalau mau memancingnya harus tenang. Hup, dapat deh. Wih, rupanya kamu bisa lompat juga ya. Keren. Ini dia teman, asli dari Kalimantan juga loh. Namanya ikan Rasbora tournieri. Kedua Sobat Otan, si ikan cupang dan ikan Rasbora sedang adalah ikan hias Kalimantan yang lagi naik daun di kalangan penghobi. Si cantik ini punya ciri khas warna kemerahan dengan motif garis hitam memanjang di sepanjang tubuhnya. Nah teman, kemampuan melompat si Rasbora karena ia terbiasa mencari makan di tengah dan permukaan air. Kalau kalian memelihara Sobat Otan ini di rumah, jangan lupa ditutup bagian atas akuariumnya ya, supaya dia nggak lompat keluar. Ikan
ikan rasbora memang banyak jenisnya, teman. Nah, kalau si cantik yang satu ini asalnya dari negara Myanmar. Namanya Galaxy rasbora. Ia tergolong ikan yang sangat mini. Umumnya, ia hanya memiliki panjang tubuh 1,5 hingga 2 cm saja. Selain itu, ia juga memiliki tubuh yang berwarna cerah dengan bintik-bintik kecil menyerupai mutiara. Si rasbora Myanmar ini sudah dibudidayakan di Indonesia loh. Rumbai-rumbai inilah yang akan digunakan sebagai media pemijahannya. Di habitat aslinya, Galaxy rasbora menempati kolam kecil yang dangkal. Selain itu, ia menyukai tempat yang berarus dan memiliki banyak tumbuhan air. Makanya, kolam pemijahannya pun harus ikut menyesuaikan. Heci. Kayak film India saja main kejar-kejaran. Otan ikutan juga dong. Oh ya teman, jika jantan dan betina sudah saling mengejar, itu tandanya mereka sudah klop loh. Satu lagi nih sobat otan yang juga hidup di sekitaran Sungai Kalimantan, teman. Hehehe, mau kemana sob? Buru-buru amat. Otan lagi kenalin kamu ke teman-teman di rumah nih. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernah lihat sobat otan ini belum? Si kepiting Isolapotamon ini juga asli dari Kalimantan loh. Cantik ya perpaduan warna tubuh dan capitnya. Si orange ini hidup di wilayah sungai yang berbatu. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 15 cm. Si orange ini juga sangat teritorial. Makanya kalau di alam ia selalu sendirian. Nah, kalau ada bunyi berisik, si cantik ini bawaannya mau ngumpet mulu. Kamu pemalu banget sih, Sob. Wih, ada yang dapat rezeki nomplok nih. Asik, saatnya santap siang ya, Sob. Sama seperti kepiting pada umumnya, si capit orange ini juga gemar makan apa saja, termasuk bangkai ikan. Mulut kepiting terletak di bagian bawah tubuhnya loh. Nah, beberapa bagian di dalam sekitar mulut berfungsi juga untuk memegang makanan. Selamat makan ya, Sob. Pelan-pelan saja, Otan gak akan minta kok. Teman, gimana? Seru kan kenalan dengan sobat Otan yang tinggal di timur Borneo? Sayangnya waktu kita sudah habis. Ingat selalu pesan Otan ya. Jaga dan lestarikan sobat Otan dimanapun ya. Sekarang saatnya Otan pamit dulu ya.